baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita itu siapa? Menurut Bukan kau itu kita siapa? kami di situ. Bukan kami, kita. Besel menu itu bahasa Kita, bukan Ibraninya. kita. Kami itu setan banyak. Kalau Udah, kita itu Tuhan. kamu turun, kamu nggak ada. Diam ilmu. dulu, kau jangan munafik. Saya saja kau kalah, apalagi Edis. Edis itu gak ada apa-apanya bagi kau. Edis itu kau kecil bagi Edis. Saya. Baiklah kita. Jangan panik, Dengar dulu. Diam. Di mana dalilnya Adam dicipta di Gan Eden kekal? Mana dalilnya? Saya jelaskan. Kejadian Mana dalil? 1 ayat 26. Nggak ada di situ berbunyi. Di situ dikatakan, Baiklah kami menciptakan. Cadaran. Udah, kamu turun, kamu nggak ada ilmu, adik, kamu nggak ada Baiklah, ilmu, adikku baiklah. yang ganteng. Kamu dibawa catat semua penjelasan gurumu ini, oke? Itulah ciri-ciri Kristen yang mengedepankan ego, mengedepankan otak kosong. Tak ada dalil, tidak ada dalilnya Adam itu dicipta kekal di Gan Eden, gak ada. Kejadian 1 nomor 26, baiklah kami menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Untuk apa? Untuk menguasai, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi berkuasa di bumi. Berkuasa terhadap ikan-ikan, berkuasa terhadap burung-burung dan binatang melata yang ada di bumi. Itu si penipu tadi itu tak ada ilmu. Kamu belajar dulu di bawah, nanti aku naikkan lagi ya kalau kau sudah belajar. Nah gitu saudara. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, apa itu kutuk? Dan saudara tadi yang mulut besar itu, yang mulutnya lebar sampai kuping, tidak bisa memberikan jawaban. Nah mungkin saudara Yanto bisa menjelaskan kepada saya apa sebabnya Yesus ini harus dikutuk oleh Elohim. Tadi ada saya dengarkan karena dosa manusia, karena dosa-dosa manusia, karena dosa dunia. Di mana dalilnya? Ada nggak dalilnya itu? Jadi gini bang, kalau mengenai dalil ya sebelumnya kan saya udah ngaku sih bang ya, saya masih awam sih. Namun saya yakin Immanuel, kau sebelumnya belajar juga dulu ya, habis ini kau naik lagi. Ada ini sih bang, film-film mengenai Yesus juga proses penyaliban. Baru kedua ayat di Yohanes mengenai karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Ya, itu berarti Yesus ada sih bang. Berarti Yesus itu adalah anugerah, bukan kutuk kan? Iya, Yesus memang anugerah bang, anugerah baik bang. Bukan kutuk. Terus yang dikutuk di salib ini siapa? Yang dikutuk siapa? Yesus sendiri bang. Dia bagaimana gimana ceritanya? Dia bukan dikutuk bang, dia menerima sebab kutuk ada tertulis manusia, terkutuk lah. Oke, jadi saudara saya ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak dikutuk, tetapi yang dikutuk itu adalah manusia. Betul ya? Kristen ya? Kristen yang sekarang pertanyaan saya, apa dosa yang kamu lakukan, saudara lakukan sampai saudara dikutuk oleh Elohim? Dosa banyak sih bang, kalau abang tanya mengenai saya apa dosa saya. Coba contoh. Saya akui bang. Contoh. Berbohong itu dosa bang. Nah, di mana perintahnya Tuhan datang kepada orang Kristen untuk jangan berbohong? Bersaksi dusta bang, hukum Taurat itu. Iya, itu hukum Taurat untuk orang Kristen atau untuk Bani Israel? Ondi. Aku nggak mau untuk gara-gara itu. Untuk kami yang percaya sih bang, kami yang percaya Taurat ya Taurat. Bukan. Siapa yang mengenal? Ya, bang, itulah itu berarti Anda ini adalah serigala yang berdomba. Mau ya. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 34 itu hanya untuk Bani Israel. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak ada Bani Indonesia, nggak ada. Jadi dosa apa yang Anda lakukan sampai kok Anda merasa dikutuk? Sampai Yesus harus menanggung kutuk itu? Itu kan cuma akal-akalan Anda saja karena doktrin dan dogma nenek moyang. Silakan saudara.
izin bang, Mm-mm. untuk masih ini bang, saya nanya sih bang, apakah kitab Taurat tidak diakui? Karena yang saya tahu dari beberapa teman ya, Muslim juga mempercayai kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran gitu. Iya. Kami percaya Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Bani Israel, bukan kepada semua manusia. Nah, terus Kristen apa hubungannya? Kenapa bisa Kristen yang dikutuk ya? Sejak kapan Tuhan berfirman kepada Kristen? Perasaan tidak ada tuh Tuhan berfirman kepada Kristen. Wahai Kristen, wahai non-Yahudi, jangan engkau makan babi, jangan kau berdusta. Di mana dalilnya itu? Nggak ada. Di dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturannya kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Kenapa jadi kalian merasa dosa kalian itu dikutuk, kemudian Yesus yang harus Anda jadikan tumbal? Itu akal-akalan, itu tiada dasarnya, nggak ada dalilnya bang. Kami nggak gini sih bang, kami juga nggak menjadikan Yesus sebagai tumbal sih bang. Nah kalau tidak, lalu untuk apa dia mati terkutuk di atas salib kalau bukan tumbal? Tumbal dari dosa-dosa kalian. Dia sendiri yang datang bang untuk menanggung setiap dosa manusia bang. Di mana itu dalilnya? Ini doktrin semua ini. Anda pasti ke gereja cuma mendengarkan itu semuanya kan? Nggak pernah Anda minta dalil itu. Kita iklan dulu, kita naikkan lagi. Iklan dulu kita. Mana tadi? Siapa namanya? Emmanuel. Naik iklan. Udah nggak ada ya? Jangan, nah itu jangan emosi kawan, santai aja. Gak usah ngamuk-ngamuk. Aku lagi ngantuk begini. Ah ini dia. Immanuel, luka jangan naiklah ke sini. Kutuk adalah Cuma kau itu bodoh, nggak bisa jelaskan kutuk. Kutuk itu adalah kematian. Oh, kutuk adalah kutuk kematian. Itu kematian. Ada nggak manusia yang nggak mati? Berarti kutuk itu berarti adalah orang kematian. Kristen, berarti orang Kristen itu yang mati kutuk semua itu. Jadi Yesus itu, Yesus itu menerima kutuk, bukan jadi kutuk goblok. Oh, gitu. Saya kutuk kematian, saya punya kutuk kematian. Saya punya kutuk kematian ditanggung oleh Yesus. Nah, terus kenapa kamu masih mati nanti? Saya punya sakit penyakit ditanggung sama Yesus. Berarti kamu nggak sakit lagi? Jadi nanti kalau pengadilan terakhir, kamu nggak mati lagi? Tuhan Bapak itu melihat Yesus, bukan melihat saya. Jadi kamu nggak mati lagi nih? Nggak mati? Iya, setelah saya mati dan saya akan hidup. Ya berarti kamu masih mati. Lalu apa yang ditanggung Yesus? Yang mati kan tubuhku, yang hidup rohku. Jadi kalau apa? Kau itu roh itu tidak mati. Kalau roh kau itu Zumam, rohmu sudah mati. Makanya kau tidak mengenal penciptamu. Kau menentang penciptamu. Kau memutarbalikkan kebenaran penciptamu. Salib itu kutuk atau berkat? Itu sudah mati. Salib rohmu itu sudah kutuk mati. atau Jadi kau itu seumpama hewan, sudah nggak punya roh. Kamu kau turun itu ya. hewan, nggak punya roh. Kamu sudah. turun ya tante, kamu turun. Kau nggak ada ilmu. Kamu cuma ceronyos aja. Silakan lanjut lagi. Itu iklan tadi. Kupikir dia sudah waras, tapi masih gila rupanya. Gimana saudara? Ada ini? Ada dalil? Di 1 Petrus 2 bang, ayat 24. Apa yang dikatakan di sana? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh beli-belurnya kamu telah sembuh. Baik, itu ada validasi dari Yesus ucapan itu? Validasi dari Yesus. Iya.
ayat yang maksud abang Yesus sendiri yang saudara baca tadi itu ada validasinya nggak dari Yesus? Kalau bilang kata validasinya sih, ini aku jadi bingung ini bang sebenarnya. Jadi gini bang, ini kan yang kayak iman ini kan bang di Bible gitu bang. Iya, maksud saya gini saudaraku, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman sebenarnya siapa? Petrus atau Yesus? Yesus itu adalah firman itu sendiri bang. Nah, dia tugasnya apa? Menyampaikan firman kan? Iya, dia menyampaikan firman bang, benar. Ada nggak Yesus menyampaikan tadi yang Anda bacakan tadi itu 1 Petrus? Mami nggak mau, Pak. Kalau ini saya akan coba belajar lagi sih bang. Iya. Jadi sumber firman itu Yesus. Di luar dari ucapan amin. Yesus itu bukan firman yang diterima oleh Yesus. Itu adalah penulis sendiri yang menulis itu. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan dosa Anda yang diambil oleh Yesus, dosa apa yang Anda telah lakukan sampai Yesus yang menanggung? Terus kalau Yesus yang menebus kepada siapa? Menebus kepada Allah itu sendiri lah bang, kepada Tuhan itu sendiri. Nah, berarti dosa ditebus kepada Tuhan itu sendiri. Sekarang kalau Yesusnya ini dikutuk, kemana perginya dia? Orang yang dikutuk itu kemana perginya? Ke surga apa ke neraka? Ke alam maut. Ke alam maut. Berarti Yesus ke alam maut dong? Iya. Berarti neraka kan ya? Lalu pada hari yang ketiga bang dia bangkit lagi bang. Pada hari ketiga dia bangkit. Jadi kalau ada orang melakukan dosa ditanggung hanya 3 hari saja. Habis itu habis, selesai. Nyata. Jadi gini sih bang. Yesus itu memang manusia sih bang, memang. Namun dia itu firman itu sendiri bang. Firman yang jadi manusia. Firman ini apa? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan. Firman berarti Tuhan jadi manusia. Iya benar bang. Nah, ketika Tuhan jadi manusia, lalu Tuhan siapa? Ketika Tuhan jadi manusia, yang Tuhan siapa? Kami mengimani sih bang, Tuhan itu bukan tunggal gitu sih bang. Kami maksudnya tunggal dalam kata lain. Oh, berarti Kristen banyak Tuhannya itu gitu? Tidak. Enggak, bukan sih bang. Bukan, itu salah. Ketika Tuhan menjadi manusia, lalu yang Tuhan siapa? Kan Yesus manusia nih, bukan Tuhan dia, karena dia manusia. Dia kan manusia nih. Firman, iya bang, yang lanjut bang. Kan firman itu Tuhan menjadi manusia. Berarti bang, Tuhan sudah jadi manusia kan? Iya. Nah, yang Tuhan pada saat itu siapa? Iya bang. Tuhan pada saat Yesus jadi manusia, Tuhan itu juga ada bang di surga bertahta. Tadi katanya sudah jadi manusia. Mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Tuhan itu juga, namun firman-Nya itu turun. Turun. Maksudnya firman dengan Tuhan ini beda. Jadi kami gini bang, ada 3 bang. Kami ada 3 bang. Oh, Tuhannya ada 3. Bapa, kami mengakui ada 3 bang. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Maksudnya ada 3 Tuhan ini. Tapi 1 bang. Maksudnya? Tidak. Coba Anda jelaskan ke saya 3 tapi 1 itu. 1 Esa. Maksudnya 3 tapi 1 itu bagaimana maksudnya? 3 nih, 3. Tapi 1, gimana maksudnya itu? Roda becak kah atau apa? Kayak gimana? Jadi ini sih bang, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapak itu apa? Bapak itu apa? Ya. Bapak itu Tuhan. Bapak itu Allah, Tuhan bang. Iya. Yesus. Kalau Yesus, Bapak. Yesus ini Bapak juga. Yesus adalah Firman. Bukan Firman Bapak. Tidak, Firman. Dia bukan Bapak. Yesus itu adalah bukan Firman. Bapak. Dia bukan Bapak, benar. Dia bukan Bapak, tapi nanti akan jadi satu dengan Bapak.
Oh, berarti yang tadinya bukan Bapak berubah menjadi Nanti dia Bapak. akan jadi satu dengan Bapa, Bang. Yang tadinya bukan Bapak berubah menjadi Bapak. Bukan berubah, tapi menjadi satu, Bang. Oh, tadinya 3. Jadi satu. Tadinya 3. Jadi dia bukan berubah jadi satu begini, diterikat begini. Jadi mereka masih sering biasa Bukan komunikasi berubah nanti. sih, Bang. Menjadi. Jadi manusia Yesus menjadi Bapak yang Iya, bukan jadi manusia. kalau salah pemahaman sih, Bang. Jadi Iya, gimana Anda bisa memahamkan sebenarnya saya? Bang gini, Bang. Iya. Gini, maaf Bang ya. Apapun Adakah sebenarnya yang bisa dijadikan yang contoh? kami jelaskan. Apa yang kami jelaskan sih, Bang? Itu nggak akan bisa jadi hal yang bisa Abang pahami gitu. Karena bagaimanapun juga keyakinan Abang kan pasti berbeda. Ketika Abang sudah mampu memahami, pasti Abang akan meyakini. Kalau Abang pasti meyakini, pasti Abang akan berpindah. Bagaimana saya bisa Jadi, memahami, saudaraku? Yang dimaksud paham itu adalah kekuatan akal. Bagaimana bisa masuk akal sesuatu yang tidak masuk akal? Sama halnya sih, Bang. Bagaimana Sama. bisa sesuatu yang tidak masuk akal bisa dipahami, itu gimana maksudnya? Tuhan itu satu, tapi ada 3. Jadi gini, Bang. Mati 1, ada cadangan 2. Jadi Itu gini maksudnya. sih, ketika bukan Bang, Allah itu tidak bisa mati, Bang. Yang mati Allah apa? itu tidak bisa Yesus mati. kan? Jadi gini, Bang. Allah tidak bisa mati, Yesus bisa mati. Berarti kan beda. Beda nggak nih? Jadi Saat dia jadi manusia, dia benar. Saya akui, Bang, dia benar mati. Namun dia bangkit lagi, yang Bang. jadi manusia ini siapa? Firman, Bang. Firman Beda lagi. itu jadi manusia. Jadi lalu Bapa, dan ya, Bang. Bapa, Firman, Yesus, Roh Kudus, ada 4. Enggak, Firman itu jadi manusia dan disebutlah dia Yesus, Bang. Iya, ini Bapa. Yesus itu adalah Firman. Bapa, Bapa. kemudian Firman, ya kan? Kemudian Roh Kudus. Di antara 3 ini yang menjadi Yesus adalah Firman, betul? Sisa 2. Benar. Ini yang mati. Ketika Iya, ini Bang. mati, masih ada Tuhan Anda masih ada cadangan 2. Tidak seperti itu sih, Bang, cara pemahamannya, Bang. Jadi cara pemahamannya saya harus gila dulu gitu. Kan tadinya ada Bapa, Tidak, bukan, ada Bang. Jadi gini sih, Bapa, Bang. Kadang ada ketika Firman, kita ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Si Firman jadi daging. Ketika dia jadi daging, mati. Iya, Bang. Mati dia. ya, Ini yang jadi daging nggak? iya, Ini yang jadi daging, mati. bukan? Bukan ini yang jadi daging kan? Tidak. Yang lain tidak akan jadi. Yang ini Firman aja yang jadi daging. Tidak, Bang. Benar, Firman itu yang jadi manusia, jadi daging. Ah, berarti masih ada cadangan 2. Kayak iya kan? Jadi ini mati tidak apa-apa. Mati juga Roh Kudus pun tak apa-apa, masih ada Tuhan satu. Tidak. Ini Yang penting jangan mati 3-3-nya, begitu kan? Dia itu tidak mati sesungguhnya, Bang. Pura-pura acting gitu. Jadi gini abangku. Jadi dia pura-pura mati. Bukan abangku, gini abangku. Ini gimana sih, Bang? Iya, coba buat saya jadi gila juga. Coba. Jadi gini, Bang. Gimana? Firman itu dia mati secara kedagingan, Bang. Dia bukan mati seperti yang abang maksud ketika dia benar mati secara daging. Dia itu musnah, tidak sih, Bang. Enggak seperti itu. Apa bedanya dengan Dia itu apa mati bedanya hanya secara dengan daging. Iya, apa bedanya dengan bom ketika dia mati, dagingnya yang mati, rohnya tidak? Bedanya di mana? Bonbon? Iya. Bonbon nih apa sih, Bang? Aku juga baru. Bom itu Tuhannya orang-orang yang nyembah gunung. Mati, jasadnya yang hancur, tapi rohnya tidak. Apa bedanya?
kayaknya semua manusia sih gitu sih bang. Nah, itu dia Kita yang makanya. beriman, Itu dia makanya. Semua manusia akan mengalami kematian dan yang mati jasadnya, rohnya tidak. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah ada 3 Tuhan. Satu Bapa, satu Firman, satu Roh. Yang Firman ini turun menjadi manusia. Tinggal 2. Ketika ini mati, masih ada 2. Betul? Ini siapa yang bangkitkan ini ketika dia mati? dia bangkit dengan sendirinya bang. Itu oleh karena itu bang, kami percaya bahwasanya sendiri. dia itu benar bang, dia akan bangkit pada yang ketiga. Dia itu tidak dibangkitkan oleh siapapun, tapi dia akan Tapi kalau ada dengan dalilnya dia sendirinya, dibangkitkan, Bang. seperti misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, gimana dong? Dia tolong dibangkitkan. tampilkan bang. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kalau nggak salah, coba. Benar nggak ya, teman-teman? Coba Kisah Para Rasul 2 nomor 36 coba Anda baca. 2 bang ya. Iya, atau 32. Jadi seluruh kaum Israel harus Kisah Para Rasul 2 nomor 32. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu dia jadikan Itu menjadi 36 Tuhan. bang. Jadi Allah sudah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Kok dia dijadikan Tuhan lagi? Yang tadinya bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Kalau nomor 32-nya, Yesus inilah yang kemudian yang telah dibangkitkan oleh Allah. Nah, Yesus dibangkitkan. Gimana itu ceritanya? Coba nomor 32-nya Anda baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Anda capek? Anda capek, Bang? Enggak sih bang, sebenarnya beradu sih bang, beradu pemikiran sama beradu Doktrin. gimana cara menjelaskan jelasnya gitu. Nggak bisa. Aku enggak bilang doktrin bang. Ya doktrin lah itu. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Menjelaskan Gimana itu? berat Ternyata sih. Tuhan Yesus dibangkitkan. Gimana dong? Sama halnya bang. Yesus Tuhan, tapi dibangkitkan. Iya, Tadi Anda dia mengatakan dibangkitkan tidak ada oleh siapapun Allah, yang Bang. membangkitkan. Ya mana yang Bagaimana betul? Tuhan? Iya. Tadi Anda mengatakan Iya, dia tidak Bang, dia dibangkitkan oleh dibangkitkan. siapapun. Gimana? Jadi gini bang, siap bang. Jadi gini bang kan. Nah, di sini berarti kan dia bukan diterangkan bahwa Tuhan. Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Berarti dia bukan Dan Tuhan Yesus karena itu dia adalah Tuhan dibangkitkan bang. oleh Jadi Tuhan. kalau Atau Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan membangkitkan Tuhan gitu? tapi ada ayat Makanya saya katakan benarlah ucapan Yesus Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 23 bahwa penyaliban itu adalah satu kebodohan. Paulus sendiri yang mengatakan bahwa salib itu adalah satu kebodohan bagi Immanuel. Kita iklan dulu bang, kita naikkan Immanuel. Sudah belajar dia tadi di bawah. Halo Saudara Immanuel. Kau Suma, kenapa selalu kau turunkan saya Suma? Kau Kau nggak bicara berani sama terus. saya. Kau Kau bicara mulutmu yang terus. bercadar itu yang bicara terus, bukan saya. Kutuk Kau adalah pakai cadar aja kau. kutuk adalah Kutuk itu adalah kematian. kematian. Kenapa Kematian Yesus? roh jasmani dan kematian rohani. Oh gitu. Kau sekarang Suma, rohanimu sudah mati. Maka Kenapa kau lari ke tidak saya? mengerti kebenaran. Kau Lari ke memutarbalikkan Lari ke untuk saya. mendapatkan orang-orang Ya, Kalau kau temanya dapat ini. cuan, kau dapat uang. Salib itu kutuk atau itu temanya. Jangan kemana-mana. Salib itu kutuk atau berkat? Iya, salib itu dipakai oleh Bapak Yahweh dalam Yesus HaMasiah, dipakai untuk
Yesus memikul kutuk manusia. Oke, Karena berarti- begini Soma, karena berarti kalau salib itu manusia kutuk, kan? mencari Tuhan, karena Berarti- kalau manusia mencari Tuhan, mustahil ditemukan Tuhan yang maha suci, maha kudus, maha tinggi, maha mulia. jadi Tuhan Tetapi harus kalau turun. yang maha mulia Jadi Tuhan turun. mencari orang Menjadi kutuk, berdosa, gitu. pas, ya itu hukum Tuhan. Oh, berarti Tuhan harus turun menjadi kutuk. Karena keadilan Tuhan, makanya manusia mati terkutuk. Oh gitu. Makanya pada jadi saat Tuhanmu Adam dan itu- Hawa, jadi makanya Tuhanmu pada itu- saat Adam dan Hawa jadi jatuh dalam Tuhanmu itu dosa, turun ke bumi menjadi kutuk, gitu. itu Yesus melakukan semua apa yang sudah dimohon oleh nabi-nabi Berarti kau sudah Ibrani, mengakui. bukan Berarti nabi kau sudah Arab ya, mengakui nabi bahwa Ibrani. Tuhanmu itu adalah Semua yang makhluk dilakukan, terkutuk, gitu. semua yang dilakukan Yesus Jadi kau itu sudah adalah akui. sudah tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para berarti kau nabi. sudah akui bahwa Tuhanmu itu makhluk Dalam terkutuk. kurung bukan nabi Arab. Berarti kamu sudah akui bahwa Tuhanmu itu adalah makhluk terkutuk, gitu. Menanggung kutuk Iya, manusia, sehingga dia menjadi kutuk. sehingga dia menjadi kutuk. Berarti kau sudah Karena akui dia- bahwa karena sembahanmu dia itu mengambil- adalah kutuk. Karena Berarti dia kau sudah mengambil akui. kutuk, dia Iya, mengambil berarti kau sudah kutuk akui bahwa manusia sembahanmu itu sehingga adalah dia kutuk. menjadi kutuk. Oke, bagus. Terima Ah. kasih. Kamu Tapi sudah akui. inti- dengar dulu, Kamu dengar sudah dulu. akui. Nah, kamu sudah Dengar dulu, akui dengar bahwa dulu. kamu menyembah kutuk. Nah, kita dengarkan tadi dia akui bahwa Yesus mengambil kutuk, dia mati dengan jalan kutuk. Berarti dia sudah akui si Emmanuel ini penyembah makhluk terkutuk. Bagaimana Saudara Yanto? Saudara setuju kalau Anda penyembah makhluk terkutuk? Oh, dia salah tadi itu ya? Salah bang. Bukan. Enggak, Bang. Jadi Oh, dia bukan tadi sih, Bang. akui. Abang Dia tadi ambil akui kesimpulan itu. maksudnya Dia yang sudah salah, akui tadi. Bang. Cuman saya tidak bisa biarkan dia terlalu banyak bicara karena dia nyerang pribadi. Dia bukan mau membahas tema, dia mau menghina. Begitu Saudara. Jadi Yesus itu mati dengan jalan menjadi kutuk. Ya Bang, benar nggak? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada Galatia 3 nomor 13. Galatia berapa? Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di tiang salib. Itu Tuhan Saudara. Izin Bang, maaf. Galatia 3 nomor 13. Sorry Bang. Iya. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab tertulis terkutuklah orang tergantung. Iya. Oh, Jadi ini judul yang digantung tema di yang tiang tadi salib di awal itu ya Bang ya. terberkati atau terkutuk. Nah, Yang terima digantung ya kasih. pasti terkutuk, Bang. Berarti Yesus ini terkutuk. Berarti iya. Saat Memang menjadi kayu betul. salib, gini bang, maaf bangku, maaf. Jadi gini saat siapapun terkecuali juga Yesus sendiri bang ya, juga ketika dia ada digantung kayu salib bang, itu seseorang itu akan jadi terkutuk. Yesus juga pun akan jadi terkutuk karena bukan dianya yang terkutuk bang, Yang tapi dikutuk karena di dia situ menerima terkutuklah kutukan dan dia. jadi Siapa yang terkutuk, digantung Bang. di sana bang? Gitu sih bang pemahamannya. Kristen atau Yesus? Berarti yang Iya. terkutuk siapa? Yesus kan? Yesus abangku. Jadi gini loh abangku. Benar Yesus, tapi gini Gimana bang tuh? pemahaman kami bang ya. Ya gini pemahamannya bang. Yesus itu benar sudah terkutuk, tapi bukan karena dia jadi kutuk Iya, bang, tapi karena menerima betul kutuk itu. bang, bukan Karena jadi dia kutuk, dikutuk, tapi karena dia menerima. Dia dikutuk sama Elohim. Itu fakta. Dalilnya seperti itu adanya. Jadi saudara-saudara Kristen ini menyembah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu dalil loh. Di dalam kitab saudara itu dalil. Jadi Oke, mau Bang Iman. bagaimanapun cara Anda kemudian untuk melampiaskan
Ketidaksenangan Anda dalam menemukan diri Anda menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim itu nggak bisa, Bang. Ya. Jadi gini ya Bangku, maaf ya Bang ya. Ini pemahaman seperti ini pasti memang sangat sulit juga diterima sama sebagai orang yang nggak percaya gini Bang kan. Sama halnya Bang. Saya pun juga nggak bisa menerima cerita kayak kepercayaan di orang Abang gitu, yang karena Yesus itu orang suci, gitu, nggak mungkin dia dikutuk, itu loh. Betul. Benar Bang, benar Bang. Jadi iya. Gini loh Bangku, izin Bang ya, ini diskusi ya Bangku kan. Sama halnya Bang, saya juga sulit menerima logika ketika Yesus itu tidak disalib dan malah terangkat ke surga. Kenapa bisa? Karena yang disalib, karena gini ya Bangku, izin Bang kan. Karena di cerita ini saya nggak tahu sih benar atau tidaknya Bang ya. Di orang Abang itu kan yang disalib bukan Yesus tapi seseorang yang berbeda dari kan digantikan. Yang kan disalib itu kan orang yang dikutuk, betul kan? Diganti. Yesus ada nggak perbuatannya yang ada nggak perbuatan Yesus yang mengindikasikan dia dikutuk? Ada nggak? Tidak ada. Berarti bukan Yesus. Tidak berarti ada, bukan Yesus yang dikutuk. Saya juga mengimani, benar. Tetapi orang yang memang memenuhi syarat untuk dikutuk, gitu loh. Iya Bang. Oke Bang, jadi gini Bang kan, kita kalau kita memaksa logika kita manusia ya Bang ya, ini memaksa sama halnya kayak Abang menggunakan logika manusia juga. Bukan loh, Anda semua kan jadi pertentangan Bang. Anda menentang Bible Anda sendiri. Pertentangannya di mana di situ dikat? Kok tidak? Tidak Bang. Jadi saya akan mengakui secara mutlak Bang isi di Bible itu. Jadi yang tidak dikutuk ini Yesus kan? Itunya Bangku. Nah, dia menjadi kutuk. Yesus menerima kutuk dan apa jadi sebabnya kutuk. dia menjadi kutuk? Iya Bang. Di mana dalilnya konsep penyaliban itu manusia, Bang, karena adalah orang yang menerima kemudian dosa-dosa lain untuk ditanggungnya, itulah yang disalib. Di mana itu kaidah itu muncul? Hanya ada dua kan? Orang Yahudi melakukan hukum salib kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang Roma melakukan hukum salib kepada penjahat atau mereka yang melakukan tindakan pemberontakan terhadap negara, penjahat nasionalis. Itu yang dihukum salib. Tidak ada kaidah salib kepada orang yang menanggung dosanya orang lain. Itu konsep dari mana itu Anda dapatkan itu? Nah, ini itu berarti dari wartawan. Konsep firman, bukan ajaran Yesus dan ini Bang, bukan konsep gini Bang. Bukan, jadi gini Bang. Saya pun juga Bang nggak menyangkal bahwasanya Bang yang disalib itu orang-orang yang menanggung dosa. Enggak Bang. Ini prinsip keimanan saya sendiri sih Bang, atau bagi kami yang percaya mengenai khusus Yesus sendiri, bukan selain Yesus, gitu sih Bang. Kalau untuk mereka yang disalib selain Yesus, ya terus mereka kenapa harus Yesusnya ini beda? Kenapa beda ini konsepnya untuk Yesus? Karena dia Bang sudah di mana nubuatan itu muncul? Bang, seperti yang kami imani Bang. Yesaya itu bercerita tentang Raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem, berbicara mengenai Yerusalem dan juga Yehuda, bukan berbicara mengenai Yesus. Coba Anda baca, boleh nggak Anda baca satu kali aja? Ulangan nomor 1, boleh nggak? Sorry, Yesaya 1 nomor 1. Saya ingin dengar. David. Iya. Yesaya 1:1.
penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Ada Hizkia dari zaman raja-raja Yesus Yehuda. itu ada. Ada. Ada enggak? Ini kan Dari berbicara zaman mengenai Yesus. Yehuda dan Yerusalem dalam zaman siapa? Dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Empat, kan? Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada enggak di situ Yesus? Enggak ada Yesus di situ. Iya, Bang. Hah? Yesus itu Yehuda, Bang. Di mana dalilnya Yesus, Yesus itu itu Yehuda? Yehuda, Bang. Alamak, mulai ngaco ini, sakit ini. Ayo, belajar lagi. Saudara David. Ya lo, Ya, masih bertanya Mbak makhluk terkutuk, Bang? masih bang. Masih. Oke, ini tadi masalah tentang kutuk ya bang. Iya. Nah, Yesus itu betul bang. Dia makhluk terkutuk. Dia datang ke dunia itu menjadi manusia dan dia juga punya kuasa keilahian. Itu Mana bisa kuasa keilahiannya mana? Coba tunjukkan sepotong aja. membangkitkan orang mati. Ya, Itu dia membangkitkan orang mati dijawab sendiri oleh Yesus di bang. dalam Ya. Yohanes 5 nomor 36. Bang, Hmm. cuma orang nabi yang bisa membangkitkan orang mati. Ya, itu punya kuasa keilahian cuma Yesus. Satu, dia dia bisa apa? Abang coba lihat siapa nabi yang bisa menghapuskan dosa. Nggak ada Yesus pernah menghapuskan dosa, nggak ada. Yesus mengampuni dosa. Nggak ada dalilnya. Ada. Itu Silakan. tertulis. Di mana? Iya, Yesus mengampuni dosa. Di Ya, mana dalilnya itu Yesus ketika- mengampuni dosa? Nah, dosamu sudah diampuni. Itu ketika sama pelacur yang Saya ketahuan. juga bisa mengatakan itu, dosamu telah diampuni. Bang, Bukan siapa nabi yang berani? Siapa saya utusan? nih, saya bisa mengatakan dosamu telah diampuni. Abang utusan abang nabi Tetapi nggak? saya tidak mengatakan Bang. dosamu telah aku ampuni. Mana dalilnya Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Mana? Iya, dia nggak bilang. Tapi ada nggak nabi yang bisa bilang dosamu telah diampuni, jangan berbuat Ya, dosa lagi Yesus. supaya tidak lebih Yesus. parah dari itu. Yesus. Ya, coba abang bayangin. Muhammad pernah nggak ngelakuin itu? Enggak kan? Kalau Nabi Muhammad itu dia adalah Bisa bang, karena Muhammad tidak menghapus, punya mujizat. dia Mujizat menghapus itu- dosa, dia bukan nebus dosa kalau Nabi Muhammad. Mujizatnya Muhammad itu dibandingkan mujizat Yesus tidak ada keilahian, tidak ada itu. Nabi Muhammad Ilahian. itu menghapus Itu adalah dosa, dongeng. bukan Tidak ada, Bang. menebus dosa. Muhammad adalah dongeng. Isra Mi'raj itu adalah dongeng. Itu tidak ada yang melihat. Nah, Dah, itu. terserahmu lah. Kita kembali Iya, ke Bang. tema ini. Nah, Kita temanya, ini. iya, Yesus itu karena datang ke dunia, dia menjadi seorang manusia. Dia Terus menjadi seorang manusia. Firman itu menjadi firman manusia. itu apa? Firman itu apa? Ya, firman itu menjadi manusia. Iya, firman adalah- itu apa? Firman itu apa? Firman itu adalah Allah. Dan Di Allah mana itu adalah dalilnya? firman. Di Yohanes 1. Firman itu adalah Allah. Enggak, di kejadian. Di kejadian itu udah ada. Jadi maksud lu Tuhanmu menjadi manusia. Ya iya loh bang. Tuhan Nah, terus? menjadi manusia. Setelah Tuhanmu Tunggu, menjadi Bang. manusia, Bang. berarti Tuhanmu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dengar bang, dengar. Kan abang bilang salib itu kutuk atau berkat. Kan? Ya. Abang itu karena dosa-dosa manusia semenjak Adam dan Hawa, kita tidak layak lagi melihat Allah. Dalil, di mana dalilnya? Kita tidak layak. Di mana dalilnya? Kita tidak layak bang melihat Allah itu. Dalilnya Tidak, ada nggak? Dalilnya ada nggak, Bang? Enggak bang. Saya Enggak. dengar dulu saya. Berarti Anda cuma ngomong-ngomong, Enggak ada nggak ada dalilnya. dalil. Membodohi aja itu artinya. Bukan membodohi bang. Dengar. Mana Saya- dalilnya? Saya nggak bilang nggak ada dalil. Saya nggak ahli kitab. Tapi tapi ini ada di Alkitab. Ini ada di Alkitab. Di surat Roma, surat Iya. Paulus. Bang. Ada di Alkitab. Abang searching Iya, aja. suratnya Paulus kan? Enggak. Saya baca ya bang. Saya Silakan. bilang sama abang. Karena dosa-dosamu, kau itu mati melihat Allah itu
Allah di Gunung Sinai, Bang, itu berbentuk api, lepaslah kasutmu katanya kan sama siapa? Karena tempatku kudus. Dia sampai tersungkur. Musa itu sampai tersungkur, Bang. Nggak sanggup melihat api itu. Iya, Bang. Maksudnya apa? Terus, Bang, kenapa Yesus itu jadi terkutuk? Dan dia disalib. Itu Dia juga saudara menjadi- akui. Yesus jadi terkutuk. Anda akui kan? Berarti Yesus itu makhluk terkutuk. Kan gitu. Dia Nah, jadi Anda makhluk sembah. terkutuk. Di saat dia detik-detik terakhir dia makhluk terkutuk, biar Abang tahu. Nah, Kenapa udah. saya bilang dia makhluk Berarti terkutuk? salib itu adalah Benar. kutuk. Udah. Ya memang iya. Salib itu bagus. kutuk. Dan itulah lambang kemenangannya seorang Kristen. Iya. Jadi lambang Itulah- kemenangan ya. Kristen itu adalah kutuk kan? Iya, disitulah Oke, baik. dipatahkan semua segala kutuk itu. Karena apa? Tidak ada satupun, tidak ada satupun yang manusia di bumi ini yang sanggup melawan, yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Abang tahu hukum Taurat? Abang tahu hukum Taurat itu? Nggak ada Tahu. sanggup. Yang Abang mana? nggak akan Yang sanggup. mana yang tidak bisa disanggupi di Taurat itu? Yang mana yang berat di Taurat? Saya Yang baca mana? hukum Taurat ya, Bang. Ya, silakan. Ya. Semua itu nggak ada yang sanggup melakukan Siapa? hukum Taurat itu. Apa itu yang berat di Taurat itu apa? Yang berat di Taurat itu apa? Tunggu Bang, saya bacakan hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat itu ya Bang ya. Iya. Saudara Yanto masih kuat di sini atau mau istirahat biar ku naikkan yang lebih strong lagi? Saya nggak lama-lama nih Bang ya. Saya cuma habis ini. Oke, saya cuma kasih apa ya? Akulah Tuhan Allahmu. Ini Apa yang berat? konteksnya ini, Bang. Dengar. Iya. Ini sebelum kedatangan Yesus. Iya. Hukum Taurat ini sebelum Iya. perjanjian baru. Ini adalah perjanjian lama. Iya, yang berat yang mana? Nah, akulah Tuhan Allahmu. Ya, enggak berat itu. Jangan ada Allah lain. Enggak berat. Ya. Apalagi? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Enggak apapun berat itu, enggak berat. yang ada di langit Apalagi? dan bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Iya, enggak berat itu, enggak berat. Itu menurut Lagi? Abang nggak berat. Loh, Ingatlah ngapain mau sahabat nyebut-nyebut yang nama kudus Tuhan kalian dengan itu. sembarangan? Apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Enggak berat Abang itu. nggak mungkin. Enggak. Enggak berat. Dengar. Jangan munafik. Abang bilang nggak berat. Ini hukum Taurat kelima ini adalah paling fatal di hukum Taurat. Yang Nggak mana itu? mungkin. Abang di dalam oke lah abang sekarang nurut sama orang tua. Iya, Mak. Iya Mak. Tapi di dalam hati abang nggak mungkin abang itu pas disuruh misalnya pada saat hari abang lagi main, cobalah lagi main video game. Kau cuci piring, kau apa nggak mungkin Bang. Orang tua apa ini? Lagi senang apa? Nggak mungkin Bang. Itulah adalah kemunafikan. Itu adalah Gitu. kemunafikan. Iya. Saya ngasih tahu itu. Jangan membunuh, jangan berzina. Abang Apa pernah yang berat? berzina? Ya, itulah Bang. Jangan mencuri. Abang pernah nggak mencuri? Abang tanya aja hati abang sendiri. Jangan bersaksi dusta terhadap samamu. Abang, Berat itu, Bang. Bang, ngikutin konten abang. Abang Berat, itu berat, Bang. Abang pernah itu kayak di mana? Abang plesetin metal kitab itu. Nah, jangan Bang, jangan seperti itu. Ya. Terus yang terakhir, jangan mengingini rumah tetanggamu, jangan mengingini Itu berat. istrinya. Jadi maksudnya Dengar, saudara, Anda nggak bisa nahan Jangan mengingini untuk tidak istrinya, melakukan itu, atau gitu. hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledanya. Jadi Dengar, Bang, maksud ini- saudara, dengar saudara dulu, tidak dengar bisa dulu, tidak dengar melakukan dulu. itu, gitu. Dengar dulu. Yang ke-10 ini dilakukan oleh nabimu, Bang. Apa itu? Iya, yang ke-10 ini udah dilakukan oleh nabimu. Apa itu? Ya, Bang baca loh hukum Taurat yang ke-10. Kenapa punya itu? Apa? Jangan mengingini rumah tetanggamu, jangan mengingini istrinya, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau keledainya, ataupun milik tetanggamu. Ini dilakukan oleh. Anda pernah baca Muhammad perjanjian SAW. lama bagaimana Tuhan mengambil istrinya orang untuk dipertontonkan depan umum? Siapa Bang? Siapa? Udah Bang, kita nggak usah ke situ. Nanti Anda malu. Nggak usah ini. Kita Yang bahas ke-10. ini. Ini tema dulu, tema. Kita masuk ke tema. Hukum Taurat yang ke-10 ini fatal ini. Ini dilakukan oleh nabimu. Artinya Dengar, Anda Bang. tidak Dengar, kuat Bang. untuk tidak Jangan melakukan itu. mengingini rumah tetanggamu,
Jangan mengingini istrinya. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Artinya Bang, Anda tidak bisa tidak coba melakukan tanya itu. hatimu, coba tanya hati kecilmu, Bang. Ya. Anda Saya turun ya. mengatakan abang yang baik. Kalau Anda tidak mau diam, Anda turun. Enggak, Kalau tidak mau bukan ganti-gantian, begitu. Anda turun. Anda nggak bisa, Bang. Anda Hukum Taurat itu untuk siapa? Bang, hukum Taurat itu untuk orang Bani Israel. Untuk Saat Bani itu. Israel. Dah, untuk dengar. Bani Israel, bukan untuk Anda. Dah. Benar. Bukan untuk Ini nabiku juga. Dah, Yesus kamu turun. didatangkan. Kamu ke gereja sana. Kamu bicara sendiri, nggak ada urusan saya dengan mulutmu itu. Oke, gimana Saudara Yanto? Anda sudah baca dalilnya? Dalil mana ini bang? Lo tadi, Lupa. Ya, apa itu bang? yang tadi itu? Topik mana tadi bang ya? Sorry, maaf bang, gagal fokus. Ya, jadi Anda ini tadi meninggalkan saya kemana? Tapi aku nggak meninggalkan abang loh. Fokus dengar pembicaraan orang abang. Alamak. Tadi kan kita minta data tuh, Yesaya 1 itu bukan untuk Yesus. Saya minta dalilnya. Anda mengatakan Yesus itu adalah Anda mengatakan Yehuda. Di mana Yesus disebut Yehuda? Anda cari dalil. Ya. Di mana itu? Oh ya, sorry bang. Yes. Jadi dia sudah akui tadi ya teman-teman, bahwa Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk, kata si siapa? Saudara kita tadi. Matius 1 ayat 1 bang. Sila Yesus Kristus anak Daud. Iya, di mana dia disebut sebagai Yehuda? Jadi gini bang, di ayat ini bang, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan sampai seterusnya. Dan sampailah bang ke, ini dipersingkat sih bang ya, ke ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Iya, di mana Yesus disebut Yehuda? Yesus dibilang disebut Yehuda karena DNA genetik Yehuda ada pada dirinya bang. Loh, enggak, kan ini bercerita tentang mimpi Yesaya bin Amos tentang Yerusalem, tentang Yehuda pada masa Hosea. Iya, itu kan? Iya, pada masa Hezkia. Tidak ada masa Yesus. Bukan Yesus yang diceritakan di Yesaya itu, bukan. Lagian kalau berbicara mengenai nubuat dan ada nubuatan pembunuhan terhadap Yesus itu, maka tidak mungkin Yesusnya ini menceritakan dirinya seperti yang Anda uraikan itu. Tidak mungkin kemudian Yesus dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi kemudian Anda tidak dapat memungkiri apa yang terjadi, bahwa Yesus itu disalibkan karena dinubuatkan oleh Imam Kayafas tahun itu juga. Gitu loh. Tahun itu juga Kayafas imam besar bernubuat, Yesus harus mati untuk Bani Israel, untuk bangsa ini. Kenapa dia harus mati untuk bangsa Israel? Karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya Yesus itu berniat untuk dibunuh. Bukan karena dosa waris, bukan karena Yesaya. Itu nggak ada. Itu akal-akalan kalian aja itu. Mencocokkan kitabnya orang Yahudi gitu loh. Oke, jadi kita kembali kepada tema kita. Salib itu adalah kutuk. Salib itu tidak ada berkat. Sepakat kita? Saya sepakat bang, salib itu nggak berkat. Saya kan nggak menyangkal itu sih bang. Oke, baik. Iya bang. Kita naikkan Kristen yang lain boleh, saudara? Saudara Yanto? Siap bang. Makasih bang ya sharing-sharingnya bang. Makasih. Oke, besok bisa naik lagi ya. Siap abangku. Makasih, siap. Tadi ada Edis teman-teman. Siap Mana terus bang? bang.
Sama-sama, Saudara Yanto, makasih. Tadi ada Edis teman-teman, mana dia? Iya malam. Tadi ada Edis, mana dia? Edis. Naik sini teman-teman, aku ngantuk. Mana dia? Ini kurang lebih 60 permintaan. Allahu Akbar, ngantuk. Gak bisa ya saudara ini Kristus, gak bisa naik ya. Jaringan Anda gangguan bang. Mana ini lagi Oten? Sudah 2 Oten mengakui kalau Yesus itu, kalau salib itu kutuk. Teman-teman, kita kasih cukup 3 ya. Habis itu kita rehat dulu. Ngantuk kali aku, entah kenapa ini. Kebanyakan makan buah kali ya teman-teman. Oten kamu mana Oten? Ini kenapa Islam yang mau naik? Oh ini Alitea. Dua temanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. 2 temanmu sudah mengakui bahwa salib itu kutuk. Menurutmu gimana? Ya memang lambang salib itu kan lambang kutukan kan? Oke, 3 ya. Udah 3 yang itu masih ada mengakui penjelasannya. Berarti kalian menjadikan simbol kutuk itu sebagai lambang agama, betul? Bukan seperti itu. Dengar dulu lah. Apa itu? Apa itu? Begini, kan Yesus itu kan manusia suci kan, nggak ada dosa. Iya. Nah, terus ketika dia menyatakan kebenaran dia adalah anak Allah. Anak Allah itu kan istilah, bukan berarti Allah Bapa melahirkan, bukan gitu. Iya. Ya ada yang mulai tuh temanku. Mesti open cam ya? Ya, terserah mau buka kamera boleh. Tapi kalau perempuan nggak usah lah nanti ini kan. Iya, terus? Nah, hukumnya pada saat itu kan digantung kan di kayu salib. Ya. Salib itu untuk orang yang terkutuk. Makanya ayat selanjutnya dibaca, Yesus itu tidak terkutuk dijadikan terkutuk. Nah, iya. Tidak terkutuk dijadikan tapi terkutuk. Dia tidak terkutuk. Maka dia terkutuk. Manusia paling suci. Setelah dia disalib, dia terkutuk, betul? Dijadikan terkutuk, bukan berarti dia dijadikan terkutuk. Dijadikan terkutuk berarti dia jadi berkat atau jadi terkutuk? Enggak, makanya makna dari penyaliban itu. Itu Jeff Colby mau naik tuh. Nah, begitu. Apa makna daripada penyaliban itu, apa maknanya? Iya, maknanya Yesus itu ini mengalahkan, kan setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengalahkan maut. Enggak ada urusan dengan itu. Ini kita bicara mengenai salib. Berarti Yesus ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Tuh kesimpulannya di situ. Yesus adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan berdasarkan surat Paulus dalam Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah dia. Baca baik-baik. Sebab terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Iya, itu kutipan dibaca Rasul Paulus. Iya. Itu. Dia di situ siapa? Iya, Yesus. Yesus. Berarti yang terkutuk di tiang salib siapa? Bukan berarti dia terkutuk versi kok bukan berarti bukan berarti kan Paulus mengatakan sebab terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Iya, itu kutipan botol. Iya, dikutip itu karena yang digantung di tiang salib ini terkutuk atau diberkati. Iya, tapi Yesus itu tidak bersalah sebenarnya. Iya, tidak bersalah, tapi karena setelahnya dia dikutuk. Dia dikutuk. Ini nggak paham sih, ini botol kali. Di situ yang tidak paham. Di situ mau menipu tapi tidak lolos.
Enggak gitu, botak. Gimana? Enggak gimana? Sebab Lah, ada sudah dikasih. tertulis, terkutuklah dia. Siapa dia? Iya, itu kutipan, Botok. Iya, saya tahu. Paulus itu mengutip kutipan itu untuk siapa? Untuk siapa kutipan itu Aduh, ya dikutip? Allah. Untuk Zuma siapa? ini kok Zuma nggak paham-paham ya? Untuk siapa kutipan itu diambil oleh Paulus? Untuk siapa? Iya, itu maknanya itu begini loh. Jadi Yesus, silakan. tapi kamu tahu nggak Yesus itu manusia nggak ada dosa? Iya, tahu dong. Nah, Masya Allah. Jadi dia udah tahu sebenarnya, cuma dia main framing aja. Bukan framing, itu tertulis loh. Iya, itu Framing. kan kutipan. Bedakan kutipan dengan pernyataan. Wah, Iya, Yesus ini kutipan terkutuk, ini bedakan. diambil. Saya tanya dulu, jujur. Kutipan ini diambil Makanya untuk selalu siapa? jujur. Kutipan ini diambil untuk siapa? Iya, itu pernyataan kutipan, itu bukan berarti di sebuah narasi. Kamu tidak hujatan. nggak bisa kau lolos membohongi di sini, nggak bisa. Lah, di sini Kutipan selalu itu jujur. Kutipan itu diambil untuk didudukkan kepada siapa? Jawab jujur. Kalian nggak akan bisa berhasil framing, nggak akan. Kalian, Sampai kiamat nggak akan kamu yang tidak bisa berhasil menipu kami. Emangnya tipu apa kau yang menipu? Sekarang kutipan itu diambil untuk siapa? Ya Allah, jangan tawa Flo Bang Zuma, udah dikasih tahu dari tadi. Ayo, kutipan itu diambil untuk siapa? Udah dikasih tahu. Udah, kamu nggak ada ilmu di sini, nggak berhasil nipu saya, oke? Kamu sudah akui bahwa Yesus itu yang kau sembah adalah makhluk terkutuk, tetapi kamu tidak bisa lolos kemudian menipu dengan begini begono. Sudah 4 orang mengakui, teman-teman. Aletheia itu sudah yang keempat mengakui sembahannya adalah makhluk terkutuk. Ini yang kelima. Saudara Jeb, Dr. Jeb. Ya, assalamualaikum. Iya, lehe. Sudah 4 Kristen yang mengakui bahwa penyaliban itu diberikan kepada makhluk yang terkutuk atau dikutuk. Bagaimana dengan Dr. Jeb? Setujukah itu? Yesus dijadikan kutuk untuk penebusan dosa. Nah, berarti Yesus ini adalah makhluk yang Enggak dijadikan kutuk karena dia tidak berdosa. Iya, kalau dijadikan kutuk berarti sudah terkutuk atau enggak terkutuk? Statusnya itu tetap dia dikatakan dijadikan kutuk, cuman dia nggak berdosa. Tapi coba, ketika Anda mengatakan seperti itu, bentar, kamu tahu kan Yesus itu tidak berdosa? Bagaimana Tahu nggak Yesus tidak berdosa? Kalau Yesus anak Maria jelas. Dia tidak berdosa kan?